Oke. Yang menarik juga tadi kan disinggung soal Indonesia saat ini peringkat 146 ya Pak Erik ya. Nah, ada target nggak sih ke depannya untuk kemudian meningkatkan peringkat Indonesia? Ya kemarin habis Piala Asia mungkin turun di 142 kalau nggak salah. Ya saya maunya 100 besar. Oke. Ya, bahkan di blueprint dengan FIFA itu kita punya target di 2045 atau 2038 saya lupa, itu kalau bisa masuk 50 besar. Nah kalau kita lihat juga 50 besar itu masih jauh. Ya kita lihat Jepang itu ranking 1 Asia atau di FIFA itu ranking 19. Lalu kita lihat juga ada Iran, ya, ada Australia, ada Irak. Jadi kita sendiri untuk menjadi 8 besar Asia itu apakah target 50 cukup? Tidak. Dan gini, kadang-kadang kita ini juga dilema masa lalu. Oh kita pernah. Tetapi gini, kalau sepak bola kita jalan di tempat, negara-negara seperti Qatar, seperti Jepang berinvestasi luar biasa, ya pasti kita tertinggal lah. Itu kan sebuah realita yang kita harus hadapi gitu. Dan keseriusan daripada pembangunan manajemen di sepak bola Indonesia harus ada gitu. Dan kita mohon maaf dengan segala situasi yang ada, kita masih dipersepsikan kan sepak bola Indonesia korup. Manajemen kita belum siap gitu. Nah ini yang saya mau memastikan persepsi itu salah. Ya kita mau bangun ke arah sepak bola yang bisa bersih dan berprestasi gitu. Oke. Dari tadi sudah disinggung soal blueprint, Pak Erik. Mungkin bisa dijabarkan lebih detail lagi mengenai blueprint PSSI ke depannya seperti apa? FIFA percaya. FIFA sudah memberikan dana FIFA Forward untuk training center kita di IKN. FIFA sudah membuka kantor di Indonesia. Saya rasa jarang. Nah, jadi sekarang pemerintah, saya sudah duduk dengan Pak Jokowi kemarin, dan Pak Jokowi komit bahwa nanti Indonesia, pemerintah akan siapkan funding buat PSSI untuk 5-7 tahun ke depan. Tetapi dia juga meminta 50-50. Misalnya kita perlukan dana 500 miliar. Bisa nggak PSSI raise atau mendapatkan pendanaan 250 miliar dari private sector? Saya bilang sanggup Pak. Nah artinya apa? Kita tidak 100% bergantung di pemerintah, ya, tetapi ini 50-50. Dan Pak Jokowi mau. Jadi itu yang saya yakin, makanya kalau memang pemerintah serius, tidak mungkin saya sendiri atau PSSI sendiri. Kalau pemerintah serius membangun sepak bola Indonesia, saya yakin hasilnya bagus. Dan kerjasama PSSI dan pemerintah harus ada. Dan selama ini PSSI juga ada keengganan bekerja sama dengan pemerintah yang selalu dibilang government intervention atau pemerintah mengambil alih PSSI. Nah, ini saya rasa tidak mungkin sepak bola kita bisa maju ya kalau tidak tanpa bantuan pemerintah. Jadi saya terima kasih Pak Jokowi percaya, Pak Jokowi mau bangun sepak bola Indonesia. Dan inilah yang saya harapkan juga ada independen dari kami PSSI juga mendapatkan pendanaan sendiri. Jadi tidak 100% digantung pemerintah. Karena situasi dari masing-masing negara berbeda. Amerika itu lebih banyak private sector. Jepang 70-30. 70% private sector, 30%. China, Vietnam itu 100% pemerintah. Jadi ya kita harus mengambil. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada dukungan pemerintah kita bisa jalan itu. Oke, Pak, mungkin kita sekarang berbicara lebih detail mengenai target perhelatan dunia di Indonesia, seperti halnya Piala Dunia umur U17. Seperti apa, Pak Erik? Ini yang kita tunggu-tunggu karena jangan sampai transformasi sepak bola Indonesia juga kita tidak bisa mendatangkan event dunia. Kemarin kita bidding kejuaraan U20 2025 dengan Singapura. Tapi kalah sama Chili, ya udahlah nasib ya. Kita masih menunggu lagi kejuaraan dunia U17 2025 sampai 2029, 5 tahun berturut-turut bersama juga Singapura. Kejuaraan dunia U17. Tetapi kemarin saya juga mau juga bicara lagi dengan FIFA kalau bisa kesempatan U20 berikutnya 2027 kita coba bidding lagi. Ya kita harus coba ya. Gagal bidding biasa. Tapi kalau tidak pernah bidding, ya berarti kita nggak pede dong sama sepak bola Indonesia. Ya kita coba. Bahkan event-event lain kita coba lakukan. Termasuk
event-event nanti dari AFC kita lakukan juga ya untuk menjadi bagian daripada bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa terus berkembang gitu. Oke, bicara soal Liga 1 Pak Erik, tanggapan Anda soal berjalannya Liga 1 sampai saat ini seperti apa? Menarik Liga 1 ini karena gini, kadang-kadang persepsi yang terbentuk ya PSSI itu ngurusin semua. Kalau kita lihat PSSI itu tugas utamanya ya tim nasional, ya, dan aturan-aturan bermain sepak bola. Kalau kita bisa lihat liga di Inggris di mana-mana itu ya kembali independen tapi terkontrol. Nah, apa yang sudah dilakukan sekarang liga bersama PSSI menyepakati kapan liga berhenti, kapan liga bermain untuk kepentingan tim nasional. Nah, tentu itu saya apresiasi. Yang saya masih dorong untuk liga sendiri, ya bagaimana penggunaan VAR. Ya, kemarin sudah akan digunakan bulan Februari, ya, tapi mereka delay bukan karena tidak siap VAR-nya, tapi SDM VAR-nya belum siap. Ternyata kita kurang, padahal kita sudah training hampir 4-5 bulan. Ya, sudah dari berapa belas yang dibutuhkan masih kurang berapa belas. Nah, ini kita dorong ya. Jadi jangan juga seakan-akan kita tidak komit VAR. Ya, liga sudah komit VAR, PSSI mendorong gitu. Tetapi SDM-nya belum siap. Nah, ini bukan alasan, emang ini realita karena memang sepak bola Indonesia ini sudah lama tertinggal. Yaitu salah satunya kualitas SDM termasuk perwasitan. Makanya sejak awal perwasitan itu buat saya penting. Kenapa perwasitan itu dikasih asuransi? Supaya mereka kalau sakit, cedera, sudah ada yang mengcover kesehatan mereka. Dan mereka juga sudah punya minimum income, paling tidak 10 juta per bulan. Nah, ini kita dorong supaya mereka juga siap. Lalu juga training buat perwasitan dilakukan. Supaya apa? Kita bisa menekan yang namanya pengaturan skor. Dan terbukti kemarin polisi juga sudah menangkap beberapa wasit. Jadi kita juga jangan menyalahkan wasit tanpa kita hadir bersama mereka. Mereka juga manusia biasa gitu. Nah, disitulah kenapa sepak bola Indonesia dengan adanya teknologi, perbaikan wasit, ini bisa menjadi sebuah perbaikan yang kita rasakan 1-2 tahun ke depan. Apalagi nanti liganya juga bisa meningkatkan permainannya supaya lebih baik lagi. Nah, ini yang ini penting liga.